mulai harus adaptasi nih. Kalau dulu kuliah setengah 8 bangun 7.25 masih bisa. Kalau sekarang berarti harus bangun 1 jam sebelumnya. Terus mobilisasi ke kampus gitu-gitu kan. Antara kami berdua itu saling memahami. Jadi tahu jadwal kita bersama itu waktu-waktu yang kata dalam tanda kutip tuh ngapel ya. Gitu tuh bisa di... Hai Sobat Kanal, welcome to Student Talk episode 1, yeay! Jadi ya bener banget ya, kayak aku bilang tadi, episode 1, this is the first episode banget dari program Student Talk. Karena ini adalah program baru dari Kanal Pengetahuan. Jadi emang first banget dan teman-teman ada di sini sebagai narasumber kita hari ini. Tapi sebelumnya aku jelasin dulu ya, apa itu Student Talk. Seperti namanya ya, Sobat Kanal, Student Talk di sini adalah wadah diskusi interaktif bersama students. Tentunya students dari FKKMK UGM. Dan saat ini udah bersama dengan aku, ada narasumber kita. Tapi sebelumnya aku kenalin diri dulu ya, sebagai host nih di episode 1 hari ini. Kenalin Sobat Kanal, nama aku Patricia Glorinta. Dan hari ini aku bersama dengan dua teman-teman aku yang cantik dan ganteng. Ada siapa di sini? Raisa. Oke, hai Raisa. Raisa dari jurusan apa? Dari prodi apa Raisa? Dari kedokteran angkatan 2020. Oke, kalau yang di samping aku nih. Saya Bayu. Ya. Dari jurusan apa juga nih Bayu? Sama aku seangkatan sama Raisa, sama-sama di kedokteran angkatan 2020. Berarti sekarang udah semester berapa? Masuk semester 7. Masuk semester 7. Udah semester akhir lah ya bisa dibilang. Sebagai mahasiswa semester akhir. Oke, jadi langsung aja ya. Hari ini karena ini Student Talk, pertama kita mau bahas dulu nih tentang student life. Nah, terkhusus di sini ada kalian sebagai perwakilan ya mungkin dari prodi kedokteran ya. Nah, kalian udah masuk semester 7 nih ya. Udah masuk semester 7. Dan udah berarti di sini udah 3 tahunan lah ya. Udah masuk 3 tahun. Tapi gimana sih dulu awal-awal masuk tuh teman-teman, gimana sih dinamikanya waktu masuk di kedokteran FKKMK UGM? Kan pasti kalau awal-awal baru lulus euforia, oh my god aku kedokteran UGM gitu kan, siapa yang nggak pengen masuk UGM, salah satu universitas terbaik di Indonesia, euforia pasti senang. Tapi setelah masuk, nah gimana tuh dinamikanya? Dan biar nanti mahasiswa baru ya, sarjito muda yang udah masuk juga bisa tahu nih gimana dinamika kehidupan awal mahasiswa baru di FKKMK secara khusus. Gimana nih? Siapa dulu mau jawab? Siapa dulu? Ya, aku dulu kali. Boleh Raisa, boleh. Sebenarnya kan kalau aku sama Bayu nih angkatan pandemi ya. Jadi setahun pertama tuh masih online. Nah gitu. Jadi aku agak ngiri juga sama adik-adik tingkat karena begitu masuk euforianya itu langsung kerasa banget dan lingkungannya tuh sangat-sangat festif ya. Gitu. Kalau dulu mungkin cukup festif juga, cuman gak ada yang bisa di temen cerita gitu kayak gini gitu. Jadi ya udah dipendem sendiri aja rasa euforianya gitu. Dan ada yang bilang kalau misalnya masuk di kedokteran UGM itu ya bahagianya cuman di waktu-waktu masa orientasi sama hari pertama kuliah. Sisanya ya langsung udah harus cepat beradaptasi. Aku ingat banget dulu Kak Prodi di hari pertama kuliah waktu introduction bilang kayak 2 minggu lagi ujian ya. Terus kayak ini masih hari pertama kuliah gitu. Jadi hari pertama kuliah udah langsung dibilang 2 minggu lagi kita ujian. Dan ternyata bukan 2 minggu lagi, tapi di minggu itu juga. Gitu. Ada mini quiz setiap minggu dan itu agak culture shock juga ya sebenarnya. Itu. Kalau Abe gimana? Ya, aku setuju juga dengan sama Raisa ya. Karena kan aku sama Raisa juga seangkatan, angkatan pandemi juga ya. Angkatannya masih online gitu. Juga waktu pas awal-awal juga culture shock juga karena waktu kuliah kita nggak ketemu sama temen langsung, kita ketemunya sama laptop, ketemunya sama buku-buku di depan kita, tapi nggak ketemu sama teman. Jadi emang rasa vibes-nya mahasiswa barunya kurang gitu dibanding sama angkatan-angkatan yang di bawahnya kita gitu. Tapi ya memang bener sih kata Raisa, emang yang dibilang tadi emang kita dibilang 2 minggu ke depan kita akan ujian, ternyata minggu itu juga. Ujian gitu. Terus gimana tuh waktu itu? Bisa nggak kira-kira? Kan baru seminggu ya. Apa yang dipelajari baru seminggu kan masih istilahnya masih kulit-kulitnya banget. Benar. Terus langsung ujian. Nah itu gimana? Bisa nggak terlewati juga nggak pada akhirnya? Ya tentunya nggak bisa ya. Kirain tentunya bisa ya. Ternyata nggak bisa. Kayak aku kayaknya kayak di persentil 50% ke bawahnya gitu. Sedangkan waktu itu
cukup pressure gara-gara disebutin gitu temen-temen yang dapat nilai yang tinggi-tinggi. Terus aku kayak, gimana ini gitu. Kok bisa ya mereka kayak gitu, kayak nggak kebayang aja gimana hal seperti itu tuh mungkin gitu. Tapi ternyata lama-lama aku sadar bahwa mini quiz yang dilaksanakan setiap minggu itu tuh cuman sekedar kayak apa ya, drill buat kita gitu, nggak terlalu dipertimbangkan di penilaian atau apa gitu. Jadi mungkin biar kita cepat-cepat beradaptasi di awal. Ya biar lebih semangat aja juga ya. Nah itu tuh ya, ini adalah spill dari kakak tingkat kalian buat mahasiswa baru Wasarjito Muda ya, bisa dipersiapkan langsung di minggu pertama. Jangan pikir kalian akan bersantai, tapi langsung ada mini kuis. Jadi boleh langsung dipersiapkan mentalnya untuk kuis bahkan di minggu pertama. Ada lagi nggak culture shock lainnya jadi mahasiswa di kedokteran nih, secara khusus nih, kalian kan jurusan kedokteran ya. Ada lagi nggak culture shocknya selain yang itu tadi? Culture shock apa ya? Mungkin karena materinya juga beda ya dari SMA, jadi emang materinya banyak banget kan kalau di perguruan kedokteran khususnya. Dan aku kan tipenya dulu tuh suka yang berhitung gitu ya, kayak sedangkan di kedokteran tuh hampir semuanya tuh hafalan gitu ya. Nah, jadi menjadi culture shock aku juga nih ketika masuk jadi maba, mahasiswa baru, tiba-tiba dihadepin dengan materi yang banyak gitu. Nah, itu jadi modal aku gimana yang caranya belajar. Nah, ini juga aku perlu evaluasi juga buat adaptasi belajarnya gitu, Kak. Jadi aku bingung juga dulu waktu-waktu awal-awal gitu gimana mau belajarnya, karena aku kan tipenya yang berhitung banget ya, Kak ya, tapi gak suka yang hafalan gitu loh. Tipe yang berhitung banget kayak. Iya, gak berhitung banget juga sih. Gak suka yang hitung-hitungan gitu. Sedangkan di kedokteran hampir dikit ya kalau hitung-hitungannya gitu. Itu lebih banyak hafalan ya. Iya, hafalan. Jadi aku bingung juga dulu waktu awal-awal gitu. Dibanding teman-teman yang dibilang Raisa tadi yang ada nilainya yang disebutin di awal-awal tuh nilainya tinggi-tinggi banget ya. Ya juga aku dulu juga kaget juga nih, gimana ya teman-teman bisa belajar banyak hafalan gini ya, sedangkan aku nggak bisa kayaknya di awal-awal gitu. Kalau Raisa berarti perubahan terbesarnya apa nih? Kalau dia kan tadi harus beradaptasi karena harus belajar banyak ngapal. Iya. Kalau Raisa perubahan terbesar dari sebelum jadi mahasiswa di FKKMK dan setelah jadi mahasiswa, perubahan terbesarnya apa kalau kamu? Sebenarnya mirip sih terkait hafalan juga. Karena aku tuh dulu cukup idealis ya waktu SMA, kayak kalau misalnya mau belajar sesuatu itu perlu mengerti konsepnya gimana dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini ternyata nggak bisa. Kayak misalnya contohnya untuk anatomi ya, aku yang sampai sekarang juga masih nggak bisa. Otak itu kan ada kayak ada alur-alurnya, ada jendolan-jendolannya. Dulu tuh aku mikirnya, oh itu namanya sulcus dan gyrus, udah titik. Ternyata dari setiap lengkungan-lengkungan itu ada namanya sendiri gitu, dan setiap bagian otak tuh fungsinya beda. Dan menurutku itu bukan sesuatu yang bisa dimengerti konsepnya, tapi sudah kayak pure dihafal ini ya, mau nggak mau harus gitu. tahu gitu ya, meskipun secara keseluruhan konsepnya gambarannya nggak tahu. Oke. Berarti emang perlu banyak belajar beradaptasi ya Sobat Kanal kalau kita masuk ke FKKMK gitu ya. Nah kalau aku mau nanya nih, sesibuk apa sih jadi mahasiswa di FKKMK? Terus kalian mungkin di kedokterannya mirip-mirip lah sebenarnya sama jurusan lain ya. Sesibuk apa sih gitu? Aku mau tahu nih. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Oke, kalau sesibuk dikatakan mahasiswa kedokteran sibuk sih ya nggak begitu banget ya, nggak sibuk-sibuk banget ya. Karena kita juga selain bisa berkuliah juga bisa ngikuti organisasi juga, bisa ngikuti kegiatan kita, hobi-hobi kita masih bisa gitu loh. Tapi emang kalau dikatakan sibuk jadwalnya sih emang kalau kita kuliah dari pagi ya, pagi sampai sore sekitar jam 4-an gitu. Ya mungkin ya sibuk banget enggak, tapi ya sibuk iya gitu. Enggak sibuk banget gitu. Oke. Berarti kalau paling sibuk nih Raisa di semester berapa nih kira-kira? Aku kayaknya di semester 3 ya, di tahun kedua. Karena pertama itu udah mulai offline. Jadi mulai harus adaptasi nih. Kalau dulu kuliah setengah 8 bangun 7.25 masih bisa. Kalau sekarang berarti harus bangun 1 jam sebelumnya. Terus mobilisasi ke kampus gitu-gitu kan. Dan itu juga aku mulai menjabat peran yang cukup penting di organisasi. Jadi selain belajar juga waktunya banyak dihabiskan ke situ. Dan juga tiba-tiba materinya kayak 2 kali lipat lebih banyak dibanding tahun pertama untuk di tahun kedua itu. Dan waktu itu cukup kaget juga. Tapi ternyata udah bisa dilalui dengan baik sih sekarang gitu. Oke, berarti
udah apa namanya, kalau kita secara akademik juga sibuk tapi ikut organisasi lagi masih ada waktu lah ya buat organisasi. Nah kalau gitu di samping itu di tengah kesibukan kalian sempat gak sih memikirkan tentang kehidupan percintaan? ini masih fresh nih yang ini. Masih fresh. Nggak, secara gitu kan, secara dalam bayangan aku gitu ya, mahasiswa kedokteran itu pasti hektik banget secara akademik. Itu udah pikirannya pasti udah mumet banget, banyak hal yang harus dipelajarin gitu kan. Tambah lagi mungkin kalian ikut organisasi atau bahkan di luar kampus juga ada organisasi lain atau ada kegiatan eksternal lain. Sempat gak sih memikirkan hal percintaan? Nah, jadi ini Kak, yang penting tuh manajemen waktu sih. Ya. Masalah percintaan, manajemen waktunya. Masalah percintaan, masalah hobi, masalah kuliah, akademik itu emang nomor satu akademik ya Kak ya. Tapi kan di samping itu kita harus memposisikan diri juga bisa bergaul dengan teman, sosial, apalagi juga teman dekat. Nah, yang terpenting teman dekat gitu. Teman dekat dalam kurung doi gitu ya. Yang penting manajemen waktunya, kita harus bisa bagi waktu antara kuliah, terus antara membagi waktu dengan teman dekat, sahabat gitu. Tapi pernah nggak sih doi kamu gitu ya bilang, kamu sibuk terus, kapan waktunya buat aku gitu? Bicara pasti sibuk kan, dalam bayangan aku kalian pasti sibuk banget. Pernah nggak sih kayak berdebat karena masalah waktu, kalian terlalu sibuk dengan kehidupan kalian di kedokteran dan di organisasi kalian? Pernah nggak ada protes kayak gitu? Ya pasti ada lah Kak ya, cuman kan karena antara kami berdua itu saling memahami, jadi tahu jadwal kita bersama tuh waktu-waktu yang kata dalam tanda kutip tuh ngapel ya, gitu tuh bisa bisa diorganisir gitu, kapan, entah malam atau di setelah kuliah gitu kan bisa ya Kak ya. Yang penting kita harus bisa membagi waktu itu aja sih. Jadi tipsnya ya berarti sobat kanal, kalau mau dapet pacar, carilah pacar yang mengerti keadaan mahasiswa kedokteran. Kalau Raisa gimana Raisa? Aku kebetulan doinya sama-sama di sini ya, jadi justru bisa jadi partner belajar bareng gitu, dan kayak udah paham juga kalaupun misalnya mau reschedule ngapel, udah kayak oke, paham gitu. Dan besok jauh lebih penting daripada apapun di dunia ini gitu ya. Berarti ternyata mahasiswa kedokteran masih normal ya sobat kanal ya, masih sempat kok memikirkan hal-hal tentang percintaan. Jadi jangan takut bahwa mahasiswa baru nggak punya waktu buat pacaran, carilah yang satu jurusan atau satu fakultas sehingga saling memahami. Ini kalau misalnya dari sisi akademik, kalian tapi pernah nggak sih sampai yang anjlok banget gitu? Anjlok IP-nya atau nilainya gitu? Kalau anjlok banget sih, alhamdulillah belum pernah ya Kak ya. Alhamdulillah ya Kak ya, bersyukur gitu. Aku juga alhamdulillah belum pernah, tapi mungkin ini ya nangis-nangis selama prosesnya, tapi ternyata pas hasilnya ternyata nggak seburuk itu gitu. Mungkin nge-break pas selama belajarnya, tapi hasilnya sih aman. Nah iya. Sip. Itu sepertinya hampir semua blog ya gitu ya. Iya. Siklus 6 mingguan. Iya, siklus 6 mingguan kalau mau ujian gitu emang ya rasanya tuh capek, kayak kayak capek banget. Mungkin hampir mau nangis kayak gitu ya, kayak terkuras gitu energinya. Tapi alhamdulillah waktu ujian hasilnya keluar lebih baik daripada yang diharapkan gitu. Nah kalau gitu tadi kita udah ngomongin pernah atau nggak pernah. Kalau gitu kita langsung aja ya, aku mau ajak kalian buat main games pernah nggak pernah. Nah di sini aku udah punya alatnya nih ya teman-teman. Siapin. Kita mau tanya nih buat dua mahasiswa dan mahasiswi ini, pernah nggak pernah ya seputar tentang kehidupan mahasiswa di FKMK lah ya. Nah udah tahu cara mainnya nih atau belum? Tinggal dibalik aja ya. Iya benar. Juga dibalik ya. Udah dipahami. Nah, pertanyaan pertama nih. Ini masih relate sih sama yang sebelumnya tadi ya. Pernah nggak pernah nangis gara-gara tugas atau ujian? Pernah? Nggak pernah. Kalau nangis nggak pernah sih. Aku emang coping mekanismenya nangis sih. Kayak ada jadwal nangis 5 menit abis ya udah. Berarti kamu nggak pernah sampai nangis. Iya, kalau capek aku tidur. Solusi yang bagusnya kalau capek tidur, atau kalau capek ngapel, bukan? Nah lalu pertanyaan selanjutnya nih, pernah nggak tidur sampai 24 jam lebih nggak tidur gara-gara tugas atau ujian? Wah, 1 harian itu ya Kak? Iya, 1, 2, 3. Kayaknya pernah sih.
Nggak pernah sih. Karena aku Gimana sering caranya? tidur. Oh, Karena aku capek tidur, Kak. berarti Iya. kamu manajemen waktunya bagus Iya. kali. Tapi bukan berarti Raisa nggak bagus juga sih Iya, manajemen waktu. gimana Kalau ya? kamu kenapa nih? Kalau aku kayaknya waktu itu mau bimbingan deh. Kayak besoknya mau bimbingan, terus lagi ada tugas juga dan mau ada ujian OSCE juga. Jadi sebenarnya bisa aja tidur, tapi kayaknya overdosis kopi jadi nggak bisa tidur semalaman gitu. Tapi ya cukup capek sih ya. Cukup Iya. capek. Ya. Oke nih, next ya. Pernah nggak pernah kepikiran mau pindah jurusan atau ngerasa, aduh, aku menyesal nih ambil di jurusan ini atau pengen ke jurusan lain? 1, 2, 3. Kayak nggak pernah. Iya, kayaknya juga. Nggak Oh, iya. pernah. Karena susah ya, Iya. kalau kadang masuknya masa menyesal gitu kan. Iya. Susah. Jadi meskipun ada tantangannya, ya tapi tetap nggak sampai menyesal gitu lah ya. Oke, kalau ini nih, pernah nggak pernah bolos kelas? Nah, secara kan anak kedokteran itu kan stigmanya kan rajin-rajin. Pernah nggak Iya. sih sampai bolos kelas? 1, 2, 3. Pernah. Pasti. Ternyata pernah banget. Iya. Berapa kali tuh? Sering nggak? Maksudnya sering nggak? Ya bisa dikatakan sering sih, Kak ya. Bisa dikatakan sering juga, ya ampun. Ternyata masuk kedokteran ya sama aja ya Iya, sama sama. mahasiswa jurusan Iya. lainnya ya. Harus pinter-pinter milih mana yang bisa bolos, mana yang enggak. Wow, oke, ini terakhir nih, pernah nggak pernah dimarahin sama dosen? Pernah sih, Kak. Kayaknya sih pernah ya. Iya. Tapi Oke. dimarahinnya bukan dimarahin nggak bermakna gitu ya. Iya. Tentunya ada alasannya juga dan itu sebenarnya lebih ke nasehat tapi cukup mencekik gitu. Ya setuju juga. Sebenarnya bukan dimarahin sih kayaknya itu lebih ke nasihat gitu. Dosennya ngingetin kita buat lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih Raisa dan Bayu. Nah, sekarang kita udah mau sampai di akhir nih, akhir dari program ini. Cuman aku pengen teman-teman kasih dong closing statement 2 kata aja buat teman-teman di mahasiswa di FKKMK ataupun buat secara khusus buat mahasiswa baru juga nggak apa-apa. Kalau dari Raisa, kira-kira apa yang mau disampaikan? Apa ya? 2 kata ya. Iya, 2 kata aja. Menikmati prosesnya. Wih, Gitu. menikmati proses. Iya. Kalau Bayu? Kalau Reza menikmati proses, kalau aku jalani saja. Jalani Gitu. saja. Iya, mirip. Benar ya, intinya apapun kendala atau tantangannya ya sebagai mahasiswa di FKKMK jalani aja dan nikmati prosesnya. Oke, sobat kanal, berakhir sudah episode 1 dari Student Talk kali ini. Kita sudah bahas Students Life ya tadi bareng sama Raisa sama Bayu. Buat sobat kanal semuanya, tetap pantengin ya sosial medianya Kanal Pengetahuan karena kita akan ada episode-episode berikutnya yang lebih seru lagi. Jadi kalau bisa sobat kanal punya saran nih, kira-kira topik menarik yang perlu kita bahas sama mahasiswa FKKMK itu apa sih? Kalian boleh langsung aja komen atau boleh DM ya, boleh juga kira-kira apa yang menarik yang kalian penasaran banget, boleh banget ya. Kita menunggu saran dari sobat kanal semuanya. Dan tetap pantengin, sampai jumpa di episode Student Talk berikutnya. Saya Patricia, Bayu, dan juga Raisa pamit undur diri. Bye!